Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Banyak sekali teknik pertanian, terutama dalam hal pertanian organik alami. Banyak sekali teknik, banyak sekali penemu, banyak sekali pelaku yang menyampaikan bahwa tekniknya bagus, tekniknya paling bagus. Ya bukan paling sih ya, pokoknya mereka klaim, enggak klaim sih, yang jelas beda-beda lah ya. Setiap orang, setiap penemu, setiap pelaku itu tekniknya beda-beda, dan otomatis ya mengklaim bagus gitu ya. Sebenarnya teknik mana sih yang bagus kan? Kita dengar banyak sekali teknik inilah, teknik itulah, dan lain sebagainya. Nggak tahu jumlahnya berapa, mungkin sampai puluhan teknik ya. Masing-masing mereka memiliki bukti, masing-masing mereka memiliki keunggulan. Kita nggak usah nyebut tekniknya satu persatu, yang jelas kita sama-sama menanam secara organik. Jadi tujuan utamanya adalah untuk kelestarian alam, selain untuk mendapatkan makanan yang lebih sehat, juga untuk menghindari kerusakan alam yang lebih parah. Tuh, satu. Nah terus, kalau kita sebagai pemula mau ngikutin yang mana tekniknya? Yang ngikuti yang sudah kita pelajari saja, yang kita tahu. Karena organik itu butuh proses ya. Jadi kalau ada klaim teknik organik yang cepat, itu kalau menurut saya sih enggak lah. Karena organik itu butuh proses. Jadi kita harus bagaimana? Yang teknik organik yang paling benar, cara menanam organik yang paling benar, ini menurut saya, ini teknik saya ini yang paling benar, adalah teknik menanam secara organik yang dikerjakan, bukan sekedar keinginan, angan-angan dan teori. Itu teknik pertanian organik yang paling benar, yang dikerjakan. Ya. Ini jadi ya tetap masih bingung ya, secara umum, secara global kita sampaikan yang dikerjakan. Nah, terus ngerjakannya gimana, mau nggak tahu tekniknya? Gampang. Organik itu kan cuma ngikuti alam ya. Apa yang alam bisa, apa yang alam lakukan, ya udah kita tiru. Misalnya kayak di hutan itu tidak ada yang ngurus, tidak ada yang rawat tanamannya, tapi subur-subur semuanya. Mereka merawat dirinya sendiri, mereka saling kerjasama antar lingkungan. Jadi kita terapkan saja pola-pola seperti di hutan. Seperti apa pola-pola di hutan? Nanamnya secara polikultur, atau kalau di istilah Jawanya tumpang sari. Jadi apa-apa ditanam semuanya, apa-apa ditanam, ya bunga lah, ya cabai lah, ya tomat, sayur, buah ya, semuanya ditanam tumpang sari. Tujuannya adalah untuk yang pertama, otomatis nanti hasil yang kita peroleh itu merupakan sumber makanan yang beragam. Menang patek, sumber makanan menjadi sumber makanan bagi keluarga kita yang beragam jenis, nutrisi dan lain sebagainya. Yang kedua, wong namanya menanam itu kan pasti banyak hambatan dan gangguan seperti hama. Nah, dengan kita menanam secara tumpang sari, maka gangguan itu akan dapat diminimalisir.
tidak begitu masif mengganggu. Ketika kita nanam cuma satu jenis saja, maka gangguan itu akan datang ke tanaman yang satu jenis itu. Tapi kalau kita nanamnya macam-macam, otomatis hamanya tidak terkonsentrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menanam bunga, akan menarik perhatian predator. Tadi katanya minta tomat yang mateng 2, yang mentah 2. Ini buat bibit besok. Ini yang bulat gede. Ini yang mentah kita petik, yang ini bulat. Satu aja apa ya? Yang gede lagi mana? Yang coba satu lagi. 4. Oke, jadi tak kembali lagi tadi, ketika kita menanam bunga yang berwarna-warni, nanti itu akan mengundang satu predator, musuh alami hama. Yang kedua, polinator, adalah serangga yang bertugas untuk melakukan penyerbukan, membantu proses penyerbukan sehingga tanaman kita bisa berhasil tidak hanya berbunga saja tetapi sampai berbuah. Ya. Sekali lagi, teknik pertanian organik yang paling bagus adalah yang dikerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita manfaatkan semua yang ada di sekitar kita, kayak limbah dapur, misalnya air cucian beras, sisa nasi, sisa sayur, potongan buah, dan lain sebagainya. Kemudian limbah lingkungan seperti daun-daun kering, rerumputan, semak-semak, kemudian batang pisang, kemudian serutan kayu, gergajian, mungkin ada sekam, dan lain sebagainya. Limbah hasil panen pertanian dan lain sebagainya, limbah peternakan kayak kohe ya, kohe sapi, kohe kambing, kohe kelinci, semuanya bisa kita manfaatkan, kita olah menjadi kompos, kemudian digunakan untuk memberikan nutrisi bagi tanah supaya tanahnya subur. Ketika tanahnya subur, mikroorganismenya banyak, bermacam-macam, diversity apa ya, nanti apa yang kita tanam insya Allah akan subur dan produksi maksimal. Bagaimana cara membuat kompos? Sudah ada videonya. Bagaimana cara memulai berkebun? Sudah ada, semuanya sudah ada. Tinggal kita ambil tomat yang matang atau cabai yang matang, kita tebarkan, udah jadi tanaman. Ini kemarin kita udah nebak sini. Kayak gini, kita sekarang mau petik. Mana guntingnya tadi ya? Selada. Selada, mana seladanya? Alhamdulillah 2 hari 2 malam hujan. Wih, ini namanya wortel. Bibit wortelnya siap dipindah tanam. Ini ada daun bawang, ini ada selada, seladanya malah siap panen. Termasuk ini benih mentimun yang belum sempat dipindah tanam, sudah berbunga di sini. Gimana ini, bro? Benih mentimun ini seladanya sudah siap panen, dipotret. Masih dipotret tapi sudah siap panen, bro. Nanti kita panen dulu seladanya. Coba kita panen satu. Mana ya? Rimbun, bro. Nggak kelihatan batangnya. Ini. Oh, gunting aja lah. Tas seladanya. Cus, bagus kan? Oke, 1, 2, kita coba ambil satu lagi. Bagus sekali, kayak gini kok nggak dipindah tanam atau dipanen ya? Tuh, mana lagi? Terus nyangkut daunnya. Iya, kayak gini, bro. Cakep sekali, bro. Ini dua batang saja selada untuk lalap. Oke, iya. Jadi sekali lagi teman-teman, jadi teknik menanam secara organik yang paling bagus adalah yang dikerjakan.
Mau pakai teknik apa saja silahkan, terserah. Kalau saya sih patokannya cuma satu sih ya. Satu hal yang paling bagus untuk kesuburan tanah kita adalah kompos. Udah, nggak ada yang lain. Cuma kompos gitu aja. Kita turun karena ini tadi di rooftop. Oke. Kita lihat hasil panen kita sebentar. Aduh. Lumayan ini untuk olahraga naik turun. Yuk, ini dilihat hasil panen kita seperti apa. Coba bongkar. Ini coba dipegangkan, tak bongkar. Kayak apa hasil panennya? Ini namanya selada. Selada untuk lalap kita panen 2. Ini 2 ini dipotret nih. Terus ini namanya kembang kol. Iya, orang main kayak sing biun duduk ya. Terus ini namanya tomat. Katanya minta yang hijau 2, yang merah 2. Terus ini namanya cabai campur merah sama hijau. Oke, bro. Oke, masak apa ini? Cincang. Cincang keling. Ini telur dari endel kita. Oke, terima kasih sudah nonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.